Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memaparkan atau menjelaskan materi saya yang berjudul Pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Lanjutan 1 dan dibimbing oleh Ibu Nurkiamah Hamid SPD NPD. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri, Saiful Lalo. Kedua, Erni Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Susanti, perwakilan dari kelompok 5 yang ditugaskan untuk menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel pada bagian B, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang ketiga ada Vita Novia Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Novia Ningsih, jurusan Pendidikan Matematika Yapti Jeneponto. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya perkenankan untuk saudari Vita Novia Ningsih untuk menjelaskan atau memaparkan materi dari pertidaksamaan linear bagian pertama, yaitu definisi pertidaksamaan linear satu variabel. Dipersilahkan dengan hormat. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 5 ingin memaparkan materi yang dimana pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang. Ketidaksamaan atau pertidaksamaan dengan satu variabel berubah atau berpangkat 1. Dalam menentukan konsep pertidaksamaan linear yaitu misalkan A, B adalah bilangan real dengan A sama dengan 0. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki sebuah variabel yang dinyatakan dengan bentuk AX tambah B lebih besar dari 0 atau AX tambah B lebih kecil dari 0 atau AX tambah B lebih kecil sama dengan 0 atau AX tambah B lebih besar dari 0. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu contohnya, rumah Ibu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y kurang 1 meter. Jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 mm, yaitu pertanyaannya pertama, berapakah lebar terkecil tanah Ibu Suci? Kedua, jika biaya untuk membangun rumah Ibu Suci di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta. Berapakah biaya yang harus disediakan Ibu Suci jika seluruh tanahnya dibangun? Maka kita harus ingat rumus persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk tanah Ibu Suci kita peroleh luasnya yaitu 20 kali 6Y kurang 1. 120Y kurang 20 yaitu jika luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 mm, maka model matematikanya yaitu 120 kurang 20 lebih besar sama dengan 100. Lebar tanah terkecil diperoleh untuk Y paling kecil yaitu 120 kurang 20 lebih besar sama dengan 100. 120 Y kurang 20 tambah 20 lebih besar sama dengan 100 ditambah 20. 120 lebih besar sama dengan 120. Jadi kedua ruas dibagi 120. Jadi Y lebih besar sama dengan 1. Nilai Y paling kecil dari penyelesaian yaitu Y lebih besar sama dengan 1 adalah 1. Lebar tanah terkecil diperoleh jika Y sama dengan 1. Dengan mengganti Y sama dengan 1 kebersamaan 6Y kurang 1 diperoleh di lebar 6 kali 1 kurang 1 sama dengan 5. Jadi lebar tanah terkecil Ibu Suci adalah 5 cm. Kedua yaitu sifat-sifat pertidaksamaan.
Yang pertama yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan maka tanda pertidaksamaan tetap. Yang kedua yaitu jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif maka tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Lebih kecil menjadi lebih besar atau lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan dan sebaliknya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Lanjut 1 atas nama Ibu Nurkia Mahamid, SPD MPD. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel pada bagian B, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. 1. Menambah atau mengurangi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama. Contoh, carilah penyelesaian X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Jawaban, X tambah 6 dikurang 6 lebih dari atau sama dengan 8 dikurang 6. X lebih dari atau sama dengan 2. Mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang jika dikalikan atau dibagi negatif maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Contoh, carilah penyelesaian 2x kurang 4 lebih kecil dari 10. Jawaban, 2x kurang 4 tambah 4 lebih kecil dari 10 tambah 4. 2x lebih kecil dari 14. Carilah penyelesaian 3 kurang 4x lebih dari atau sama dengan 19. Jawaban, 3 dikurang 4x kurang 3 lebih dari atau sama dengan 19 dikurang 3. Min 4x lebih dari atau sama dengan 16. Min x lebih dari atau sama dengan 4. Min x min 1 kurang dari atau sama dengan min 1. A kedua ruas dikalikan min 1 sehingga lambang pertidaksamaan dibalik. X kurang dari atau sama dengan min 4. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan lambang lebih kecil, lebih besar, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Contohnya, bentuk pertidaksamaan Y tambah 7 lebih besar dari 7 dan 2Y tambah 1 lebih kecil dari Y tambah 4. Pertidaksamaan linear dengan satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dengan derajat 1 yang dihubungkan oleh lambang lebih kecil dari, lebih besar, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Variabelnya hanya satu, yaitu Y, yang berderajat 1. Pertidaksamaan yang demikian disebut pertidaksamaan linear dengan satu variabel atau PUBA. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang bagian ketiga, yaitu menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertama-tama itu sifat-sifat
pertidaksamaan adalah yang pertama itu, jika pada suatu pertidaksamaan kedua ruasnya ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Terus yang kedua, jika pada suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan positif, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Terus yang ketiga, jika pada suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula bila arah dari tanda pertidaksamaan dibalik. Terus yang keempat, jika pertidaksamaannya mengandung pecahan, cara menyelesaikannya adalah mengalihkan kedua ruasnya dengan KPK penyebutnya sehingga penyebutnya hilang. Adapun contohnya yaitu pertama, tentukan himpunan penyelesaian 3x dikurang 7 lebih kecil dari 2x tambah 2 jika x merupakan anggota 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15. Jawabannya penyelesaiannya itu 3x kurang 7 lebih kecil dari 2x tambah 2 sama dengan x adalah anggota 1, 2, 3, 4 sampai 15. 3x kurang 2x dikurang 7 lebih kecil dari 2x dikurang 2x tambah 2. Ini di kedua rumusnya dikurangi 2x. Terus selanjutnya x dikurang 7 lebih kecil dari 2. X kurang 7 tambah 7 lebih kecil dari 2 ditambah 7. Kedua ruas dikurangi 7. Kemudian x lebih kecil dari 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang 1, x lebih kecil dari 9. X bilangan asli lebih besar daripada 15 dan himpunan penyelesaiannya yaitu 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Terus contoh yang kedua yaitu sebuah perahu angkut dapat menampung dengan berat tidak lebih dari 1 ton. Jika sebuah kotak beratnya 15 kg, berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh perahu? Penyelesaiannya itu kalimat matematikanya 15 km dikali kurang lebih 1 ton. Penyelesaiannya itu 15 kg dikali lebih besar daripada 1,500 kg atau 1500 kg sama dengan 15 kg, yakni X lebih besar daripada 100. Jadi perahu paling banyak menyangkut 100 kotak. Sekali lagi, perahu paling banyak mengangkut 100 kotak. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5, dengan materi atau membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga apa yang kami paparkan dan jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan dapat menjadi amal pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, kami perwakilan dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapti Turatea Jeneponto mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.